Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 9 Juni 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 9 Juni 2022 terambil dari kitab Nabi Hagai. Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 di bahasa Batak dan ayatnya yang ke-9 di Alkitab bahasa Indonesia. Karena renungan harian dibawakan dalam bahasa Indonesia, saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia Hagai 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang bagaimana perjuangan para majelis atau sintua kita untuk datang ke rumah-rumah jemaat, mengumpulkan kewajiban jemaat jika gereja memerlukannya. Contoh, di luar daripada iuran tahunan, kita memiliki misalnya dalam event-event tertentu kita harus mengumpulkan janji iman, tok-tok ripe, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ada pernah satu majelis yang menyaksikan kepada saya, Inang Pendeta, kalau mau pergi ke rumah jemaat di week saya itu atau di sektor saya itu, saya harus tunggu tanggal di mana tagihan listrik keluar, katanya. Loh, kenapa Amang? Iya, karena kalau setiap kali kami datang shalom, shalom, menyapa dia, lalu kemudian yang menjawab hanya peliharaannya Inang Pendeta, guguk, guguk katanya, ya. Nah, tapi kalau sudah tanggal-tanggal dekat listrik, kami akan datang ke rumahnya dan bilang listrik, maka dengan sumringah dia akan keluar. Begitu keluar dia lihat, halo Amang Sintua atau Inang Sintua yang datang. Nah, saudara-saudara, memang beberapa dari kita berpikir bahwa kenapa gereja ya harus urusannya setiap tahun atau setiap pesta ujung-ujungnya ternyata bukan negara yang punya UUD. Gereja pun sekarang UUD katanya. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit katanya gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Jadi kalau jemaat atau saya pernah kunjungan pribadi ke rumah-rumah jemaat didampingi Sintua W karena saya rindu berdoa sama mereka. Begitu mereka melihat saya datang dengan Sintua W-nya, pertanyaan pertama yang mereka ajukan kepada kami adalah, Inang Pandita, guguan aha nasotar garar hamidope inna. Seolah-olah kami adalah penagih hutang datang ke rumah mereka ya. Jadi kalau udah ngelihat wajahnya Sintua pendeta datang, wah ini pasti ada kewajiban yang belum saya penuhi. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan menuntut mereka mempersembahkan yang terbaik, mereka pikir bahwa Tuhan itu perlu dengan persembahan mereka. Bahwa mereka pikir keberlangsungan Tuhan itu tergantung daripada persembahan mereka. Dan inilah yang dinyatakan di Hagai 2. Ketika bangsa Israel mau membangun bait Allah yang megah itu, tentu mereka harus mengumpulkan yang terbaik untuk pembangunan tersebut. Namun Tuhan mengingatkan mereka, jangan pernah kalian tinggi hati dalam mengumpulkan hal-hal seperti itu. Kalian tidak ingat bahwa kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, lomokku naing mambain songo dia bagas joroki, kata Tuhan. Suka-sukaku, aku mau bangun semegah apa? Bukankah semua emas punyaku? Bukankah semua perak punyaku? Jadi kalau saudara sudah beri persembahan kepada Tuhan, jangan pikir bahwa persembahan saudara itu memiutangi Tuhan. Tidak.
Ya? Tidak. Tuhan bisa memakai caranya sendiri untuk mendatangkan apa yang perlu bagi dia. Namun jika saudara masih Tuhan masukkan dalam rencana itu, bersyukurlah. Tuhan masih memerlukan hartamu untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Akan lebih sakit buat kita kalau Tuhan berkata, I don't need your money anymore, kata Tuhan. Saya nggak perlu lagi hartamu. Saya nggak perlu lagi dengan uangmu. Ya, karena sesungguhnya bukan Tuhan yang perlu sama kita kok. Kita yang perlu Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang perlu kita. Yesus pernah bilang, kalau kau nggak mau memuji-muji Tuhan, batu ini pun bisa aku bikin bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Di Amos dikatakan, aku nggak perlu ibadahmu. Jauhkan daripada aku korban bakaranmu, nyanyian-nyanyianmu di ibadah. Aku jijik mendengar itu. Bayangkan kalau Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita. Ya, kepunyaannya lah semua perak. Kepunyaannya lah semua emas. Karena itu jangan ada yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan mengatakan bahwa gereja itu terbangun, itu kan kalau nggak saya sumbang sekian ratus juta, mana tertutupi kebutuhan itu. No, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah kalau masih ada sintua saudara mengetuk pintu saudara mengatakan, mana guguanmu Amang, mana guguanmu Inang. Puji Tuhan, Tuhan masih melayakkan uang saya ini menjadi kemuliaan buat namanya melalui gerejanya. Tuhan tidak tolak uang saya ini. Ya, Tuhan tidak tolak uang saya ini. Tuhan masih memperhitungkan harta saya ini untuk dibelanjakan sedikit bagi kemuliaan namanya. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, mari saat ini kita ingatlah itu, bahwa ketika ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi Dia. Tuhan mengasihi saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa kepunyaan-Mu lah seluruh perak dan emas yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan, ketika kami dipercayakan harta jasmani oleh Tuhan, maka tidak layak kami menyombongkan diri. Tidak layak kami merasa bahwa Tuhan memerlukan harta kami. Karena Tuhan sesungguhnya hanya memerlukan hati kami. Hati yang mau kami berikan supaya kami bisa memberikan harta kami dengan tulus kepada Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur jika Tuhan masih melayakkan kami dan harta kami dipakai untuk pembangunan gereja-Mu, dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Dan ajar kami untuk menggunakan kesempatan itu. Selagi hidup kami masih berharga di hadapan Tuhan. Selagi harta kami masih mau Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami memberikan apa yang kami mampu dengan kerelaan hati yang tulus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kepada kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkatilah kami yang dalam proses studi, Tuhan berikan kami kepintaran dan prestasi. Yang sedang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami. Yang berumah tangga, berkati keluarga, anak-anak kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan hatinya,
Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai Engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.